Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita memulai mata pelajaran sosiologi kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyerap materi yang akan saya berikan nanti. Baik, berdoa saya persilahkan. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai mata pelajaran sosiologi kali ini, Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Ya, yang pertama, Anindya Farinsa Purba. Hadir, Bu. Tati Nurhayati. Saya. Sri Rahayu. Hadir. Desi Firda Rahmawati. Iya, Bu, hadir. Nah, berarti hadir semua ya kali ini. Iya, hadir semua. Nah, baik. Kemarin kita telah belajar tentang norma sosial. Nah, dari teman-teman, adakah yang masih ingat tentang materi kita norma sosial pada pertemuan minggu lalu? Saya persilahkan. Saya, Bu. Nah, Desi Firda, ya. Jadi nih, pengertian dari norma sosial yaitu aturan di masyarakat yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu kita belajar apa lagi, Desi? Selain itu, ada tingkatan norma, Bu. Terdiri atas usage atau cara, vokwes atau kebiasaan, mores atau tata kelakuan, dan custom atau adat istiadat. Nah, benar sekali. Kemarin kita telah belajar mengenai norma sosial. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai nilai sosial. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya, apa sih Bu hubungan antara norma sosial dengan nilai sosial? Nah, hubungan antara nilai sosial dan norma sosial, yakni jika kemarin kita belajar norma sosial, itu lebih kepada seperangkat aturan secara nyata atau bisa terlihat wujudnya. Sedangkan nilai sosial yang kita pelajari hari ini itu bersifat abstrak. Nah, terus dari teman-teman lagi pasti akan tanya, apa sih Bu pentingnya dari belajar nilai dan norma sosial? Nah, pentingnya belajar nilai dan norma sosial karena di dalam sebuah masyarakat pasti ada yang namanya nilai dan norma sosial. Nah, jika kita tidak mematuhi nilai dan norma sosial, maka kita akan terganggu dalam proses bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, tujuan dari kita belajar nilai dan norma sosial itu menciptakan sebuah keteraturan sosial atau harmoni sosial di masyarakat. Kita akan mulai materi tentang nilai sosial. Nah, kita akan mengetahui tentang pengertian nilai sosial nih. Nah, nilai sosial adalah seperangkat pemikiran abstrak yang digunakan oleh masyarakat menilai perilaku baik atau buruk. Nah, fungsi dari nilai sosial itu apa sih, Bu? Nah, pasti teman-teman tanya seperti itu. Nah, fungsi dari nilai sosial ada 4. Yang pertama, nilai sosial itu bersifat abstrak, di mana itu berada pada ranah tataran pikiran manusia. Yang kedua, sebagai alat pengawas atau sosial kontrol. Jadi masyarakat berperilaku baik atau buruk itu ada sosial kontrolnya. Yang ketiga, nilai sosial berfungsi sebagai daya ikat atau mengikat perilaku masyarakat baik atau buruk. Dan yang keempat, nilai sosial berfungsi sebagai alat solidaritas. Nah, sebagai alat solidaritas berarti nilai sosial fungsinya itu mengakrabkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Nah, Bu, ini ada jenis-jenis nilai. Nah, jenis nilai itu ada beberapa jenis atau beberapa hal. Nah, dikemukakan juga oleh beberapa ahli. Nah, di sini Ibu mengambil jenis nilai yang dikemukakan oleh Prof. Notonegoro. Nah, Prof. Notonegoro ini menyampaikan bahwa nilai sosial itu ada 3. Yang pertama adalah nilai material. Yang kedua ada nilai vital.
Dan yang ketiga ada nilai kerohanian. Kita akan kupas satu persatu dari 3 nilai sosial ini. Yang pertama nilai material. Nah, nilai material ini adalah alat pemenuhan kebutuhan fisik manusia yang sifatnya wajib. Nah, contoh dari nilai material yakni sandang, pangan, papan, dan bahan komplementer. Ibu ingin tanya nih sama teman-teman, kenapa sandang, pangan, dan papan itu termasuk ke dalam nilai material? Silahkan, siapa yang ingin menjawab? Saya Bu izin menjawab. Baik, silahkan Mbak Tati Nurhayati. Ya, jadi sandang, pangan, dan papan itu termasuk ke dalam nilai material karena kalau tidak dipenuhi, kita tidak bisa bertahan hidup, Bu. Kan setiap manusia itu kan membutuhkan sandang, pangan, papan, dan itu lain sebagainya. Nah, benar sekali Mbak Tati Nurhayati bahwa nilai material itu sifatnya wajib untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Sederhananya seperti itu. Yang kedua ada nilai vital. Jika sebelumnya kita berbicara mengenai nilai material itu terkait dengan alat pemenuhan kebutuhan fisik, di nilai vital ini kita berbicara tentang nilai sebagai alat penunjang aktivitas atau pekerjaan manusia. Contohnya, misalnya guru membutuhkan papan tulis, membutuhkan spidol, buku, dan peralatan lain. Kenapa kira-kira? Itu termasuk di dalam nilai vital. Saya Silakan. Bu izin menjawab. Baik, Mbak Anin. Jadi tadi kan guru membutuhkan spidol, membutuhkan ballpoint, itu ya karena semua barang itu menunjang dalam kegiatan KBM. Nah, benar sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Anin. Jadi, peralatan tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan guru dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, selain itu, kita juga bisa mengambil contoh dokter misalnya. Dokter membutuhkan stetoskop untuk memeriksa pasien. Nah, ini benar sekali bahwa nilai vital ini sifatnya menunjang kegiatan dari masing-masing orang. Kemudian yang ketiga ada nilai kerohanian. Nah, nilai kerohanian ini berkaitan dengan jiwa manusia atau hubungan transidental antara makhluk dengan Tuhannya. Contoh dari nilai kerohanian salah satunya adalah beribadah. Kenapa sih beribadah itu masuk ke dalam nilai kerohanian? Nah, karena aktivitas beribadah itu kan hubungan antara makhluk dengan penciptanya. Lalu juga ada jenis berdasarkan ciri. Jenis berdasarkan ciri ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, nilai dominan. Yang kedua, ada nilai yang mendarah daging atau internalis value. Nah, nilai dominan adalah nilai yang banyak dianut oleh masyarakat. Yang namanya dominan dari kata-katanya saja, pasti banyak yang menganut. Masyarakat banyak yang melakukan hal yang sama. Lalu yang kedua ada nilai yang mendarah daging atau internalis value. Nilai yang mendarah daging atau internalis value ini merupakan nilai yang dilakukan oleh masyarakat secara tanpa sadar. Kita bisa ambil contoh seperti Ani adalah gadis dari suku Jawa. Biasanya dia makan menggunakan tangan kanan. Nah, itu termasuk ke dalam contoh nilai yang mendarah daging karena sudah menjadi kebiasaan Ani sebagai gadis Jawa. Dan yang terakhir ada aspek nilai sosial. Juga terbagi menjadi 2. Yang pertama, nilai formal dan nilai non-formal. Nilai formal ini adalah nilai yang diakui keberadaannya terlembagakan di dalam sebuah institusi. Contohnya, tata tertib yang ada di sekolah. Nah, di lingkungan sekolah pasti ada tata tertib, baik itu dari sisi guru maupun dari sisi siswa. Dan ini tertulis jelas, ada aturannya, dan berlaku di lingkungan khususnya warga sekolah. Nah, yang kedua ada nilai non-formal. Kebalikan dari nilai
formal. Nah, nilai non formal ini sifatnya diakui tetapi tidak terlembaga. Contohnya peraturan adat. Nah, peraturan adat ini diakui keberadaannya, tetapi secara tertulis tidak ada bukti fisiknya. Nah, sejauh ini apakah ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi kita tentang nilai sosial pada pertemuan kali ini? Tidak, Bu. Sudah jelas. Baik, sudah jelas. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada kali ini, kita telah belajar mengenai apa itu pengertian nilai sosial, fungsi nilai sosial, jenis nilai sosial, jenis berdasarkan ciri, aspek nilai sosial. Nah, itu sangat penting kita pelajari karena kita hidup bermasyarakat. Kita makhluk sosial. Apabila salah satu elemen dari masyarakat itu tidak terpenuhi atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka kita akan mengalami masalah ketika bersosialisasi di masyarakat. Nah, karena tidak ada yang bertanya, untuk minggu depan Ibu meminta teman-teman semua untuk meresum materi pada pertemuan kali ini, disertai contoh, kemudian dikumpulkan, dan besok minggu depan itu kita ada presentasi dan diskusi bersama. Nah, terkait instruksi penugasan untuk minggu depan, dari teman-teman ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Baik, jika sudah jelas. Nah, kita sudah sampai kepada akhir dari pertemuan hari ini. Nah, terima kasih untuk teman-teman atas antusiasme dalam pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan alhamdulillah dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.